warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suhartati SPD NPD selaku Kepala UPT SD Negeri Pendosan 2, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta anak-anak yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur yang mana di pagi yang cerah ini kita dapat melaksanakan upacara dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya hingga yaumul kiamah. Anak-anak yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tetap sehat ya, kemarin banyak aktivitas, kondisinya tetap dijaga. Pintar. Yang pertama, untuk petugas upacara, Farid ucapkan terima kasih banyak karena sudah melaksanakan tugas kewajiban dengan baik. Pagi ini semuanya sudah sarapan? Bu Farid mau berbagi sarapan. Mau? Tapi sarapannya bukan bentuk makanan, tapi sarapan itu saran dan harapan. Yang pertama, sarapan yang pertama, tingkatkan kebersihan. Terutama kebersihan itu kewajibannya siapa kalau di sekolah? Semua yang ada di sekolah. Jadi kebersihan lingkungan sekolah itu juga kewajiban kalian. Terutama kelas, musola itu juga ada yang tiket. Kalau sudah ada jadwalnya, di kelas pun juga ada jadwalnya, harus dilaksanakan. Apa ada yang lokernya masih ada bungkus-bungkus? Beneran ya, nggak ada ya? Oke, pintar. Sarapan yang kedua, tingkatkan belajar. Ini semester berapa? Berarti bentar lagi sampean ada ujian bentar lagi apa? PTS tengah semester. Setelah itu nanti akhir semester. Berarti sampean mau naik kelas. Yang kelas 6 ditingkatkan, mungkin cuma 2 bulan ini, 2 bulan atau enggak ada malah nanti sama sudah di SM, tetap ditingkatkan. Yang ketiga, ini yang paling penting, sarapan yang ketiga, stop bullying terutama anak laki-laki. Stop bullying. Biasanya yang kalian lakukan, yang sering dapat laporan dari Bu Farid itu sering mengejek nama orang tua, betul? Sama sedih apa senang? Ada yang menangis, ada yang berantem. Di musola itu ada yang saksinya banyak ya, karena ngolok-ngolok nama orang tua. Orang tua sudah bekerja keras di sekolah, dibuat olok-olok, boleh apa enggak? Mulai hari ini ada yang nyebutin nama orang tua, dibuat olok-olok langsung ke kantor. Semuanya dari kelas 1, kalau ada kakak kelas, terutama kelas 6 sebagai contoh ya. Kalau ada kakak kelas atau semuanya yang ada di lingkungan sekolah ngolok-ngolok nama orang tua, langsung dibawa di kantor. Bisa? Kalau diolok-olok sampai menangis, berarti hatinya hancur nggak? Hancur. Karena senang sama orang tua, bukan dibuat olok-olokan orang tuanya. Nggak boleh, namanya sama ini jenenge nggak diduga. Pas di sekolah nih tenanan, yang mau sekolahan sama dibuat olok-olokan. Orang tuanya teman ya orang tua kamu juga, nggak boleh dibuat gitu. Awas sampai diulangin lagi, terutama kakak kelasnya 5, 6 sebagai contoh, nggak boleh ngolok-ngolok nama orang tua. Lanjut, sarapan keberapa ini? Keempat. Sarapan yang keempat, tingkatkan kesopanan. Saman merasa sudah sopan apa belum? Belum.
sih banyak orang sopannya. Taman lek sopannya bagus, pinter itu nggak cukup nak. Pinter itu nggak cukup. Kamu bayangin seumpama contoh ya, kelas 1 aja. Ardino, pamane ya, pamane. Ardino pinter, dipanggil kakak kelas tapi sombong. Sama suka nggak? Tapi kalau Ardino itu pintar terus sopan, sama baik, seneng nggak? Nah, sama nanti kapanpun sopan itu nomor 1. Sama le nggak sopan nggak akan disenangi banyak orang. Makanya sopan itu harus diutamakan. Kalau ada bapak ibu guru duduk, sama lewat bagaimana? Si sambil menundukkan kepala. Terus kalau waktu pelajaran, waktunya masuk sama di luar boleh nggak? Itu sopan nggak? Kalau waktunya masuk, walaupun gurunya belum masuk, sama di dalam. Seumpama pelajaran agama Bu Farid keluar, guru wali kelasnya belum masuk karena belum tahu. Nggak usah semuanya keluar, itu jenisnya nggak sopan. Terutama di kelas ya, waktunya pelajaran di dalam kelas. Nggak boleh lari-larian kecuali sudah bel istirahat. Terus kalau diperintah bapak ibu guru dilaksanakan apa enggak? Kemarin yang ikut drum band siapa? Karena diperintah guru berarti dilaksanakan. Ada lagi pencak silat. Kemarin yang berangkat siapa? Malam minggu. Oh, cuma dikit. Padahal sudah diperintahkan bapak ibu guru. Kalau diperintahkan itu harus dilaksanakan. Besok jangan diulangi lagi ya. Kalau diperintah harus dilaksanakan. Biar berkah, lek kamu melaksanakan perintah orang tua, guru, nanti ben sukses ke depannya. Lek sama 2 itu nggak melaksanakan, piye mau sukses? Terakhir, sarapan yang terakhir. Kelima, 4 sehat aja 5 sempurna. Ini juga 5. Yang kelima, sebentar lagi ini bulan apa? Seneng apa sedih? Yang sudah besar, yang belum hutangnya masih ada, puasanya tetap di sahur. Sudah balik, sahur hutangnya. Sebentar. Kalau Ramadan itu Bu Farid pesan tingkatkan ibadah. Biasanya kalau bulan Ramadan ibadahnya apa aja? Tarawih, terus sholat 5 waktu wajib. Apalagi? Terus puasa, iya jelas. Apalagi? Pokoknya yang ibadah di bulan Ramadan harus ditingkatkan karena pahalanya berlipat ganda. Terus yang doa, enggak, agamanya apapun, berdoa itu serius apa bercanda? Agamanya apapun itu kalau berdoa serius. Di dalam musola kalau sampean berdoa tetap bercanda, nanti doamu tidak akan dikabulkan. Diperbaiki cara berdoanya, itu etika sama Gusti Allah. Jadi harus serius. Sebentar sedikit. Tahun kemarin itu ada orang tua telepon Bu Farid setengah 11 malam. Karena apa? Waktu bulan Ramadan, Bu Farid juga kaget. Setengah 11 malam ada orang tua telepon. Bu Farid angkat. Ya, ibu kenapa? Farid tanya. Karena anaknya di musola, di masjid belum pulang setengah 11 malam. Bu Farid dimintai tolong untuk telepon. Bu Farid telepon. Bu Farid gak sebut nama, tapi Bu Farid berharap tahun ini gak ada yang seperti ini. Assalamualaikum. Anaknya laki-laki. Ya Bu, waalaikumsalam. Lagi di mana Le? Langsung jawabannya di masjid. Batinnya anak itu mungkin kalau di dalam masjid, Bu Farid nanti aku di masjid, batinnya dipuji. Sebenarnya di masjid itu enggak apa-apa, tapi setengah 11 malam belum pulang. Kata Bu Farid tanya, kenapa belum pulang? Karena mau ikut ronda. Sebenarnya di masjid itu enggak masalah. Ikut ronda itu kamu masih kecil, besoknya harus masih pelajaran, besoknya sekolah. Terus pulang anak itu, nyampe rumah orang tuanya dimarahin habis-habisan. Ibu ini dadak telepon Bu Farid.
Akhirnya ibu menangis. Boleh nggak ngono kuwi? Lek sama dicari orang tua itu berarti sayang nggak? Kalau dibiarin itu namanya nggak sayang. Setengah 11 malam, apalagi sama pulang-pulang malah jam 12. Masih kecil, rondane belum waktunya. Sama waktunya besoknya sekolah, waktunya tidur, baru nanti sahur. Nggak boleh ikut ronda. Masjidnya nggak apa-apa, sholat raweh, setelah itu tadarus baru pulang. Nggak usah ikut ronda. Terus membentak orang tua itu juga nggak boleh. Saman kalau waktu bayi, masih bayi, Saman baru bisa bilang satu kata pa, ma, itu orang tua senengnya, masya Allah, seneng banget. Tiba-tiba Saman besar, mulutnya buat berbicara membentak orang tua. Orang tua sakit hati nggak? Tahu gitu, waktu kecil nggak usah berbicara. Kalau mulutnya buat membentak orang tua, nggak boleh ya membentak orang tua ya. Terus nggak usah ikut ronda. Sudah, tadi ada berapa sarapan? 5. Yang pertama, tingkatkan kebersihan. Kedua, tingkatkan belajar. Ketiga, stop bullying. Keempat, sopan. Kelima, tingkatkan ibadah. Bisa dilaksanakan? Bisa ya? Kelas 6 bisa? Suaranya kelas 6 bisa? Kelas 5? Kelas 4? Kelas 3? Kelas 2? Kelas 1? Bu Farid harap saran dan harapan ini dilaksanakan dengan baik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.